Assalamualaikum sahabat. Sahabat, jika saya sudah memakai baju kaos ini yang bergaris hitam dan putih keabu-abuan ini ya. Nah, ini biasanya saya ada di video sesi tanya jawab atau Q&A, question and answer. Tapi tentu saja tidak harus seperti ini juga sih. Ini mungkin hanya sementara. Nah, seperti sekarang juga saya akan membacakan salah satu komentar yang berisi pertanyaan yang saya ambil secara acak lah ya. Tidak berdasarkan antrian. Di bawah video yang berjudul Was-was ibadah menyulitkan, pakai kaidah ini untuk mengatasi kesulitan akibat was-was dalam ibadah. Pertanyaan ini dari akun YouTube yang bernama Andika. Pertanyaannya terkait dengan takbiratul ihram seringkali diulang-ulang terus, katanya. Ini akibat was-was tentu saja ya, atau bisikan jahat dari setan. Nah, berikut adalah pertanyaan lengkap dan juga jawaban dari saya. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya saat takbiratul ihram seringkali diulang-ulang terus, Kang. Saya ragu apakah bacaan saya sudah benar atau tidak. Tetapi lama-kelamaan karena ragu itu mulut saya jadi kaku, Kang. Jadi agak susah untuk mengucapkan takbiratul ihram. Nah, inilah yang saya juga mengalaminya dulu. Akibat saya ragu-ragu di bacaan sholat waktu itu ya, cuma satu huruf padahal huruf mim di akhir. Maka saya menjadi kaku lidah, seolah-olah kaku lidah. Itu akibat gangguan psikis ya, bukan kaku lidah betulan. Jadi jangankan di lidah, bahkan di dalam hati pun sulit untuk mengucapkan, seolah kaku saja. Bahkan nantinya jika tidak segera teratasi, jika tidak segera dicuekan di masa bodohkan was-was tersebut, maka nantinya bisa nanti sulit di bacaan apapun. Untuk membaca apapun seperti itu. Bukan hanya di bacaan takbiratul ihram ataupun sholat. Saya lanjutkan pertanyaannya. Jadi kalau misalnya saya menggunakan kaidah ini, kaidahnya kalau tidak salah di video ini saya menyebutkan yakni mala yudroku kuluh la yudroku kuluh. Apa yang tidak bisa didapatkan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Jadi kalau misalnya saya menggunakan kaidah ini, kaidah yang barusan ya maksudnya, walaupun bacaan takbiratul ihram saya salah, ataupun bacaan sholat lainnya, dalam kurungnya itu, saya tetap lanjutkan sholat, tidak mengapa Kang. Tidak mengapa, lanjutkan saja sholatnya. Karena mampunya seperti itu. Jangan memaksakan atau dipaksakan sesuatu yang tidak kita mampu atau kita berat untuk mengerjakannya karena dalam kondisi ada gangguan, termasuk gangguan was-was seperti itu. Apakah benar penerapan seperti itu, Kang? Insya Allah benar. Karena kaidah tadi berasal dari para ulama ahli fikih dan juga mereka mengambilnya dari hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi berdasarkan dalil dan pertanyaannya kita lanjutkan. Mohon penjelasannya Kang. Terima kasih. Ya tadi sebagian sudah mulai saya coba jelaskan meskipun ya tidak bisa terlalu jelas ya, singkat saja. Jadi agama Islam tidaklah memberatkan bagi kita umatnya atau pemeluknya. Tetapi agama ini atau Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam menghendaki kemudahan, bukan kesukaran. Andai pun yang suka menyulit-nyulitkan, yang berlebih-lebihan adalah kita umatnya, bukan Allah dan Rasulnya. Karena sekali lagi Allah dan Rasulnya atau Al-Islam ini menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Kemudian di Quran juga disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka Allah tidaklah membebani seseorang manusia terkecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Seperti orang yang sudah baligh atau berakal dan ia sudah ada kewajiban untuk mendirikan sholat, maka berlaku salah satu rukun sholat, yakni pada waktu sholat itu kan ada adegan berdiri. Nah, berdiri itu termasuk rukun sholat yang wajib dikerjakan. Tapi bagi yang mampu, kecuali ia mampu. Jika ia tidak mampu dikarenakan sakit, atau yang selainnya yang menyebabkannya tidak mampu untuk berdiri, maka ada perkecualian, yakni boleh duduk, dan kalau tidak mampu duduk, boleh berbaring. Seperti itu, ya. Jadi sebetulnya sudah bisa Anda pahami lah. Apalagi bagi penderita gangguan waswas itu, gangguan psikis umumnya lebih terasa berat daripada gangguan sekedar fisik, sekedar sakit biasa. Maka tentu saja kalau saya katakan bisa, mungkin lebih boleh lagi gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian juga ya saya ini berdasarkan pengalaman juga bahwa jika kita memaksakan kesulitan ini yang ada di gangguan waswas ini, nanti waswas kita makin parah. Maka kita harus berupaya untuk mempermudahnya, membuatnya ringan dalam rangka untuk kesembuhan. Jika sudah sembuh nanti kita mau ibadah dengan sempurna, tentu saja dipersilahkan dan itu sangat baik dan seharusnya seperti itu. Tetapi jangan berlebih-lebihan. Nah, kemudian juga was-was ini memang jangan terus-menerus diikuti. Jadi semua keraguan akan takut belum sah, takut bacaan belum benar itu harus dinyahkan. Jadi kalau bisa takbir terasa belum sempurna karena bisanya itu gitu ya, maka gak apa-apa itu dulu. Yang penting kita sembuh dulu gitu kan dari gangguan was-wasnya. Dan tekankan nanti bacaan kita, ibadah kita makin baik lagi. Terutama makin ikhlas lagi, makin murni lagi semata-mata hanya karena Allah, bukan karena apapun. Seperti itu. Dan kemudian memang setan dengan gangguan was-wasnya ini selalu memberikan gambaran seolah-olah untuk kebaikan, untuk kesempurnaan, untuk kesahan ibadah, untuk keselamatan di akhirat dan sebagainya. Padahal pada akhirnya jika sudah berlebih-lebihan karena timbulnya memang dari setan seperti itu ya,
nantinya akan timbul mudorot, akan timbul bahaya. Jadi nanti kalau sudah begitu berat untuk ibadah kaku lidah, nanti ya makin berat ibadah, makin stres, bisa depresi. Ibadah dirasa berat dan akhirnya bisa ditinggalkan seperti itu. Maka beribadahlah semampunya, sewajarnya, dengan seringan mungkin. Dan dalam artian tentu saja bukan mengenteng-enteng ya. Beda kan mengenteng-enteng dengan meringankan, mempermudah. Karena kalau keringanan atau kemudahan itu memang yang dihendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Demikian, semoga bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi sahabat atau sohib kita ya, Andika nih. Ya, semoga bermanfaat. Dan semoga ibadah Anda, siapapun yang mengalami gangguan was-was, bisa Allah lebih permudah lagi, Allah ringankan lagi. Ada pertolongan Allah lah ya. Karena bagi penderita gangguan was-was, ya biasanya ibadah yang harusnya terasa nikmat menjadi tidak nikmat lagi. Maka kita sangat berharap Allah memberikan kembali kenikmatan untuk beribadah kepadanya itu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.